bukan ya? Bukan. Belum Kak, apa udah lewat ya? Semangat banget gue. Mentang-mentang masih dapat angpau. Oh iya. Ya. Kiai. Nomor rekening saya di bawah. Sekarang kayaknya udah kirim angpau lewat ini ya, virtual Sekarang account semua. tahun ini tuh lagi Imleknya ketemunya tahun depan. Katanya gitu. Oh gitu. Libur dulu tahun ini. Oh, karena pandemi, pendapatan juga nggak ada, nggak bisa kasih orang. Jadi sampai ketemu tahun depan gitu. Lumayan loh ngirit ya, ya kan? Ya Ada nggak? kertas merah, pas dibuka set tulisan. Apa? Sampai ketemu tahun depan. Iya pokoknya tetap aman ya teman-teman, kalau nggak perlu keluar-keluar banget ya nggak usah gitu ya. Yes, sehat. benar. Nih cuacanya juga, aduh dingin banget. Nih kita Iya. winter collection Iya. ya. Keluar nih jaket-jaket Iya yang kan? nggak bisa dipakai kalau lagi di musim biasa. Tapi gitu. lu nih lagi hype habis gue. banget deh. Bukan hype bis tapi habis gue. Habis uangnya. Habis uangnya. Ini kado apa beli sendiri? Ini beli sendiri di Jepang. Alhamdulillah. Tapi ini loh. thrift shop. Oh lumayan ya. Second. Wah keren emang. Jadi gue tuh nggak malu untuk pakai barang bekas. Iyalah. Jadi, karena Kenapa? Di Jepang Kenapa harus itu, malu? Betul. Kan ada orang yang kayak takut gitu, maksudnya dengan banyak pertimbangan. Tapi gue suka banget belanja di Jepang. Itu banyak banget barang-barang second branded, Yes. termasuk Luxury, fashion, apa, iya. sepatu, semua deh. Dan bagus-bagus banget Iya, kan. bener. Kondisinya masih kayak ya lalu make apa enggak sih nih orang gitu. Iya, apik banget dan harganya. Dan sebenarnya gini, satu yang menarik adalah barang itu kan barang lama. Yang sudah modelnya tidak ada lagi gitu. Lo mau cari di toko baru pun lu punya uangnya nggak bisa beli karena memang itu barang-barang yang lama dan lu hanya bisa membeli itu pasti second. Yes, gitu. dan unik-unik dan harganya yang pasti miring. Betul. Iya kan? Nah, ini kok kita jadi ngomongin bener, terus ya. bener. Tapi kita sekarang bukan pengen ngebahas Jepang, bukan pengen ngebahas fashion lagi traveling, tapi kita mau ngebahas tentang festival yang ada di Indonesia. Wah, ada ribuan sebenarnya kalau di list ya. Kalau kita ngomongin festival dong nih bisa 3 hari 3 malam. Betul, karena kalau menurut Kemenparekraf sendiri pun itu ada 100 top 100 COE, Calendar of Event gitu. Dan ada top 10 priority-nya pun gitu kan. Dari 100 itu ada mereka punya 10 top priority. Saking banyaknya tuh harus gitu ya. Dan gue memang salah satu pengagum festival, walaupun gue jarang berkunjung ketika festival karena itu pasti rame banget. Parah. Itu bisa ratusan dan ribuan orang, Jo. Betul. Gue berkunjungnya justru sengaja antara sesudah atau sebelum festival. Oh, lu tukang bersih-bersihnya ya? Enggak, gue tuh paling suka gini. Gue suka kalau berlibur tidak di kerumunan. Waktu yang ramai sekali gitu. Karena anti peak season club. Yes, karena lu nggak bisa nikmatin jatuhnya menurut gue. Iya, benar. Sensasinya berbeda sih kalau lu pas lagi sepi sama pas lagi festival. Betul. Ya kan? Sensasi lagi sepi sama lagi rame jelas beda. Kalau rame deg-degan. Ini ngomongin apa? Maksudnya kalau pergi ke satu acara. Iya. Apalagi sekarang kan karena pandemi, kalau acaranya rame kan kita deg-degan. Iya, kalau sekarang deg-degan. Iya, kalau dulu gue seneng keramaian. Oh gitu. Iya. Gue seneng banget, gue tuh pencari keramaian. Betul. Lo salah satu yang festival yang mungkin yang pernah gue kunjungin, salah satunya mungkin Java Jazz ya. Wah itu sedih banget tuh bulan ini kan harusnya. Iya, biasanya bulan ini atau awal Maret. Terus ini nggak ada tahun ini, gue kayak sad. Gue suka banget soalnya Jo nonton konser. Terus ini khusus jazz gue suka banget. Karena gue pernah pas masih di kampus itu jadi salah satu panitia untuk Java Jazz. Oh volunteer ya. Aduh jadi siapa yang belum pernah nonton Java Jazz, kayak nggak mungkin. Ya kan? Kayak at least sekali pernah. Walaupun lu ngerti banget jazz, pasti lu nonton Malik. Nah, pasti lu nonton Ran. Andin. Taisa. Gitu. Jadi lu pernah nonton siapa artis Java Jazz yang paling memorable buat lu? Yang kemarin ada Toto tahun lalu banget. Tahun lalu banget gue nonton Toto. Aduh, gue kayak nangis sih. Kan gue sama laki gue suka banget sama Toto. Kita ada agak old school. Gue yang suka gitu. Toto nyokap gue. Apa toiletnya? Toiletnya. Gue udah tahu. Iya, jadi gue jujur merasakan kangen banget sama keramaian yang kayak gitu sih. Lo kayak dempet-dempetan nyanyi bareng, lo kayak angkat tangan bareng, aduh gitu-gitu sih. Terus kelonan lo salah bukan? Gue paling memorable justru waktu zaman kuliah. Gue dapat ID card buat 10 menit pertamanya John Legend. Oh, pas lagi di media di
tempatnya khusus buat media yang deket banget sama pianonya dia. Oh my Gue God. baru belajar foto motret John Legend. John Legend sih. Wah, Aduh. gila. Itu tahun berapa ya? Wah, Udah lama banget ya. 2009, 10, Iya, 11. abis Jamie Cullum sampai hafal kan. Iya. Dan Valentine tahun ini pun dia nyanyi piano kan di Buat Instagramnya Chrissy, kan. ya ampun, tolong ya. Mungkin yang punya anak kasih nama John deh. Itu semuanya deh ya. John Mayer, John, salah gue. Salah bukan. Tapi beneran loh kan ada John Mayer, John Legend, semua tuh bikin John meleleh Legend, gitu ya, loh. benar. Anyway, ya selain festival Java Jazz, yang lu kangen lagi apa Jo? Yang gua kangen lagi. Yang tahun lalu kayaknya nggak ada ya. Mostly lalu- kayak di cancel ya festival Ya, benar. yang Semua bikin ditunda keramaian demi gitu ya. demi protokol ya, demi kebersamaan lah. Ya. Gue paling suka tuh omet-ometan di Bali. Dari namanya gue udah curiga nih, apaan tuh omet-ometan? Gue belum pernah dengar. Nah, banyak yang belum tahu. Tapi memang ini nggak dijadiin festival salah satu yang cukup Kalender events yang nasional gitu nggak loh ya? dipublikasikan atau nggak Kenapa? dipromosikan. Tapi gue inget banget karena gue tuh SD sampai SMP di Bali Oh ya. gitu. Jadi Jadi memang lu ikut ini terus? justru belum pernah. Oh, Tapi gue kenapa? tahu acara ini karena Oke. harus berpakaian adat kan. Gue bukan orang asli. Tapi ini mendekati nyepi lah seingat gue. Oke. Atau ya kan ada ogoh-ogohnya. Nyepi. Terus mungkin ya Terus gue ini. lupa ini omet-ometan Ini apa? antara Apaan sebelum atau festival sesudah. ini? Jadi ini Di Bali ya, sorry di berarti Bali, ya? Diperuntukkan untuk anak-anak muda yang berumur 17 tahun ke atas ya, seingat gue. Gue masih masuk. 17 tahun ke atas sampai di umur 30 untuk pria Masih dan masuk. wanita. Masih masuk. Yang jomblo, single gitu, belum menikah akan berkumpul. Jadi misalnya kayak ini cewek, ini cowok. Nanti mereka kayak dorong-dorongan, ketemu di tengah. Yang cocok mereka ciuman. Hah? Seru banget kan? Gimana? Tadi kan namanya omet-ometan bukan lomot-lomotan. Gimana? Jadi Serius itu disodor-sodorin buat ciuman gitu maksudnya? gue nggak tahu tujuannya apa gitu ya. Gue takut salah, tapi salah satunya itu mereka nanti akan berciuman dan disiram air gitu loh kayak. Air suci. Gue nggak tahu nih. Oh. Maksudnya tapi kan lu ngelihat bukan tipe gue, nggak mungkin lu tiba-tiba lu hajar iya, aja makanya. kan. Karena Gue ini juga bukan di La dulu nih, Favela. apalagi COVID ya, dadah gitu. Takut. Oh tapi beneran ada? Ada itu. Lu berarti nggak ikut karena lu bukan orang lokal ya? Bukan orang Harus lokal, orang tapi lokal gua, ya? Nah gue nggak tahu, tapi gue Oke. tahu ada acara ini gitu. Wah menarik banget. Kapan tuh, bulan apa Jo? Antara bulan Februari Maret gitu deh, seingat gue. Teman-teman yang jomblo mungkin boleh. Mungkin boleh dicari tahu gitu ya, dicari Iya. tahu tentang festival ini supaya tidak informasinya supaya lebih aktual lah. Teman-teman yang di Bali mungkin boleh confirm juga. Iya, ya. tentang Bener acara ada. ini mungkin komen gitu, maksudnya. Sayang gue udah nikah ya. Lu? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, bisa Gua lupa. ngada-ngada KTP-nya. Nah, gue lupa apakah ada pertanyaan status gitu, sudah menikah atau belum, punya pacar atau enggak. Nah, itu gue nggak tahu tuh pertanyaan itu ada atau enggak. Oke, Maret kita ke Bali ya. Maret. Pokoknya apa Lu belum menikah kan? omet-ometan. Omet-ometan. Oke. Saya mau omet-ometan. Hancur. Oke, ini Februari juga sebenarnya banyak banget sih festival. Oh, ada satu festival Jo yang gua terkesan banget. Apa tuh? Ini tuh udah lama banget. Jadi dulu pas gua kesana itu datang khusus acara festival ini. Oke. Karena festival ini di Indonesia cuma ada di situ. Terus kalau di seluruh dunia itu cuma ada di Indonesia ini sama beberapa daerah di Cina doang. Oh. Ya, jadi itu kayak merayakan Cap Gomeh. Mungkin teman-teman tahu Singkawang ya, daerah di Kalimantan. gue tahu tuh lontong cap gomeh. Nah, Beda. Beda. Oh, beda. iya jadi di situ saat Cap Gomeh itu 15 hari setelah Cap Imlek ya. go, cap tuh 10, go tuh 5. Oh, Gitu. paham ya. Berarti Cap go. 15 ya. Ya 15. hari ke-15 dia ngerayain Cap Gomeh dan ada namanya tradisi tatung, festival tatung gitu. Ariel Tatung kan? Bukan. Tolong dong Pak produser. Jadi ini Diundang aja Pak. cap gomeh itu 15 hari setelah Imlek. Iya, Oke. dan kan biasanya banyak tuh daerah-daerah Indonesia yang mungkin etnis Cinanya banyak gitu ya. Iya. Dan merayakan, dan salah satu yang ikonik tuh ya ini di Singkawang ini. Singkawang ini yang tusuk-tusuk ya. Aduh, iya. Gue Bakar tuh tongkang tuh di sini juga bukan? kenapa? Bakar tongkang beda. Beda-beda. Oh, beda-beda. Dia tuh yang nusuk-nusuk besi. Pokoknya kayak Iya, kayak aksi debus debus. kan? Aksi debus kan ya kita nonton satu orang. Ini tuh ada ratusan orang kayak gitu. Oh, wow. Jadi gue kayak gue waktu itu pas datang tuh overwhelmed banget karena vibe-nya kan lu ya rada dark Horror, ya. ya, Kayak ya. dark vibe gitu loh. Itu kayak gue aja sampai capek gitu kayak wah tapi seru sih. Gue ikut paradenya, ikut iring-iringan ya kan waktu kan buat liputan. Jadi kayak
Wah gila sih, ini pengalaman yang tidak terlupakan. Dan di sana orang-orangnya itu ya sangat percaya dengan magis-magis gitu. Jadi ketika mereka menusukin misalnya nih ya, gue tusuk nih. Gue kayak merasakan sakit ya gitu loh. Itu tuh mereka agak setengah trance gitu loh, kayak udah gitu. Ada jampi-jampinya lah ya. Sebelum itu tuh ada sembayang-sembayang gimana gitu. Sembayang jampe-jampenya kayak gue ditawarin mau enggak Oh kayak lu coba gitu. Ntar gue gak bisa pulang lagi. Waduh, ngeri juga ya. Gue enggak, jadi ya. Tapi menarik itu, dan karena hotelnya pun selalu habis kan. Iya, di hari-hari itu. Seminggu full acaranya biasanya. Mungkin tahun ini nggak ada, mungkin ada tapi mungkin terbatas kali orangnya. Tapi memang penyajian lontong cap gomeh itu ada ini dengan festival ini gak sih? Mungkin lo yang bisa jawab karena gue gak ngerti jawaban kalau lontong cap gomeh. Ada kan lontong cap gomeh? Ada. Mungkin salah satu makanan yang mungkin harus disajikan atau di hari itu ya, mungkin makanya namanya lontong cap gomeh. Dan itu enak banget ya. Gue apapun yang ada lontongnya kayak doyan deh. Oke. Lontong beneran ya. Kalau lo lagi Jo, iya. Lu pasti kan udah walaupun lu suka kesepian, maksudnya yang bukan keramaian, ada festival yang lo masih inget dan lu pengen datang atau apa gitu. Ingat ya, mungkin salah satu yang gue pengen datang tuh Lembah Baliem. Di Papua ya? Papua, di itu keren juga. Wamena. Di Wamena setiap bulan Agustus. Karena itu adalah waktunya gue bisa bilang surganya untuk fotografer dunia. Wah, gila sih. Karena hampir seluruh kedutaan tuh membawa rombongan masing-masing, tiap negaranya fotografer dari negara itu, dan pada saat festival itu mereka tuh show act like gimana perang mereka zaman dulu. Lempar-lemparan tombak yang kayak gitu dengan pakaiannya rumah-rumah itu, ya. Coret-coret muka. Wah, dan magis banget tuh. Secara fotografer itu kan keren banget. Dan lu bebas foto pada saat festival. Oke, lu udah pernah nih atau baru pengen? Gue pernah ngirim orang, ngirim tamu. Beda bos, beda karena bos dia ngirim orang, nggak mau datang sendiri, gitu kan? Bukan, karena saya tidak punya teknik memfoto yang bukan di dalam air. Gue hanya bisa menjadi fotografer underwater. Gue nggak tahu kenapa itu. Oke. Karena lu lebih suka yang pakai baju-baju renang aja, gue tahu. Enggak, padahal kan di situ pakai cuman ini doang. Tetap aja gitu. Iya. Oh, jadi lu ngirim kayak fotografer. Ada waktu itu ya pernah mengurusi beberapa fotografer, dan memang karena agak ini di Lembah Baliem itu orang-orangnya karena sering didatengin oleh orang asing. Oh ya, lebih banyak bule ya. Lebih sering bule. Ketika mereka foto kadang-kadang kan cara gampangnya adalah kasih uang. Itu sering kan, terjadi. Ya kan? Itu kayak gitu juga di sana. Ada isu itu di sana. Jadi ketika kayak pada saat tidak festival melihat orang kayak misalnya kayak ini Andre nih lagi duduk, misalnya orang lokal. Gue fotografer, gue cepret gitu. Bukan lagi festival. Jadi dia bisa nyamperin gue. Terus pas coba lihat kamera. Itu saya. Uang. Gitu katanya ada terjadi seperti itu. Gue nggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak. Tapi kan itu jadi tidak baik. Iya. Benar kan? Secara iya. Ini secara untuk apa? Agak negatif ya gitu. Betul. Tapi ketika festival itu adalah bebas. Berarti itu saatnya nih teman-teman yang demen sama keeksotisan gitu ya. Betul. Dan yang raw gitu ya, itu mungkin suka banget kesana. Gue pengen banget foto bareng yang hanya menggunakan koteka. Elunya juga pakai koteka? Iya, bareng mereka. Gue coret-coret juga, gue lempar tombak. Pengen gue. Terus gak pulang kan? Minder aja gue, minder. Takut kotekanya gak muat gitu, kekecilan. Kayak tadi jatuh gitu. Iya deh, yuk udah jangan yuk. Ntar lu malu sendiri. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu koteka apa, nanti kita tampilin ya coba tolong itu. Teman-teman di Wamena. Biasanya itu laki-laki semua ya yang perang. Laki-laki karena yang perempuan masak biasanya. Jadi memang, trip ke Lembah Baliem pun itu ada trip yang kayak 7 hari atau 8 hari karena di sana ada resort, gue lupa orang Jerman atau apa. Bisa nginep situ. Baliem Valley Resort itu mereka ada trip yang kayak lewatin kali. Aduh. Pakai apa? Kayak sampit Sampan. apa sih namanya? Bambu-bambu itu loh, rakit. Terus ada juga kan karena di sana kayak tradisi orang lokal yang Wamena gitu ya, gue lupa ya kayaknya tradisi orang Wamena, mereka ngebakar babi ya kalau di sana, tapi didaunin.
diasap gitu loh, kayak kalau misalnya di Kupang tuh sei, tapi ini pakai daun-daun ditumpuk-tumpuk. Dan itu biasanya enak banget gitu. Iya, loh. Terus pakai arang kan? Ya, gak ada yang gas kan? Iya, masaknya pasti pakai arang. Kayu-kayu ya, benar-benar kayak gitu. Dan itu tradisi yang untuk orang asing kan kayak experience banget itu. Yes, seneng banget ya. Orang asing tuh yang berbau alam tuh dan budaya. Iya, mereka tuh oke banget. Mereka kayak willing pay berapapun harganya untuk dapat experience kan. Bener banget. Gue juga mau sih, tapi ada budgetnya. Oh, ngomong-ngomong rakit, itu di daerah Papua tuh memang kayak semacam dunia yang berbeda ya. Ada aja kayak apa ya, unik banget gitu. Betul. Dan gue sempet datang juga tahun 2016 kalau nggak salah. Naik rakit tuh dari sini. Bukan. Nyampenya gue kayak Christopher Columbus tuh kayak enggak. Gue dari sini naik pesawat ke Jayapura, gue datang ke Festival Danau Sentani. Oh iya, itu naik rakit juga kan? Iya. Bodoh Jo. Bener enggak, maksudnya di Danau Sentani. Oh iya. Dan ada kayak semacam kapal-kapal hias. Iya, itu keren ada banget. Ada perpustakaan Iya kan? Pokoknya semua di danau itu yang tadinya nggak ada apa-apa tiba-tiba penuh rakit. Iya. Pada lomba-lomba bikin rakit terbagus, terus pada nari-nari di atas rakit. Iya, pakai mama-mama yang pakai baju rumbai-rumbai itu kan. Dan gue beneran coba naik juga ke rakitnya, kita foto-foto, videoin orang-orang itu kayak gitu. Semacam ada kayak adegan reka perang-perang tapi naik rakit juga. Lucu loh itu kayak wah. Gue pernah lihat videonya waktu itu pas gue lupa festival Lembah Baliem tahun berapa, ada teman-teman blogger yang berangkat, gue sempat lihat videonya gitu waktu itu. Kayaknya emang menarik banget festival ini. Menarik banget. Dan kan ya itu kayak baju khas mereka kan juga menarik kan gitu. Betul, jadi kayak dan dicoret-coret tuh berbeda lah, kayak tempat lain kan rada beda lah. Rada tertutup gitu maksudnya. Jadi terus yang waktu itu gue juga datang sama blogger-blogger diundang sama Kemenpar waktu itu. Atau gue lihat video yang ada lunya ya? Mungkin gitu ya. Dan itu pertama kalinya gue ke Papua juga, jadi gue kayak wow, ada kayak gini di Indonesia gitu. Jadi mungkin teman-teman yang kayak pengen tahu Indonesia yang rada berbeda memang harus ke Papua ya. Iya, harus ke Indonesia Timur. Karena lu tahu Korowai gak sih? Tahu, pernah denger tapi belum pernah kesana. Korowai itu gue lupa satu-satunya tinggal di dunia atau hanya 2 di dunia yang suku masih tinggal di atas pohon. Oh wow, tree house. Oh ya. Tinggalnya di atas. Keren banget. Dan berpindah-pindah. Masih ada sampai sekarang. Setahu gue terus masih ada. Terus ada festivalnya apa? Nah, kayaknya nggak ada festivalnya, tapi kayak semuanya aja di festivalnya. Banyak banget semacam TV-TV luar yang kayak BBC, CNN. Meliput itu. Bikin liputan itu. Iyalah, pokoknya yang gitu-gitu tuh malah kadang media luar ya, yang duluan ya. Iya, karena lebih eksotis secara penonton mereka mungkin ya. Penonton kita kan suka sinetron, maksudnya gitu. Kalau lu ya? Enggak. Lu TikTok ya? Enggak juga, gue jarang nonton TV. Okay. Gue paling nonton yang kayak Netflix gitu. Udah jarang banget nonton yang bener-bener televisi gitu. Nonton Ehab gitu ya? Ehab TV ya. Oke. Karena kalau nonton TV itu biasanya cuma lagi di hotel, Jo. Iya sih, bener juga, bener kan? Sih. Gue punya TV di rumah tuh nggak kepake sama sekali, cuma buat relay nonton itu, bener, streaming kan? App itulah semua, gila sih. Nah, jadi kayak tontonan-tontonan itu kan kayak lo mesti nontonnya di Nat Geo, ya kan, yang kayak gitu-gitu kan. Hal-hal yang dokumenter yang memang kelasnya itulah agak, maksudnya itu bukan tontonan ringan kan, kayak gitu. Korowai itu sangat menarik lah menurut gue. Lu pernah kesana? Belum? Pernah, pengen banget. Sempat ada tamu yang nanya pengen mau kesana. Itu berarti Papua Barat atau? Enggak, kayaknya Jayapura sana. Oh, Papua ya. Oke. Papua sana. Korowai itu, gue tuh pernah ngurusin orang trip. Ngurusin tree house ya? Ke Merauke. Aduh, Merauke juga. Pokoknya daerah-daerah yang perbatasan sama negara lain, ya itu kayak Papua Nugini atau Kalimantan gitu, itu tuh kayak ada kekhasannya sendiri ya, kayak ada percampuran budaya gitu loh antar dua negara, jadi semakin keren gitu menurut gue. Iya, dan terutama kayak Timor ya. Ya. Temen gue tuh ada namanya Kelik, dia tuh pernah eksplor dari Kupang sampai ke Timor, tuh kayak gue lupa 3 minggu apa overland gitu. Dia bilang gila pemandangannya Pak Jo, lo harus pergi ke sana, lo sampai ke timur bawa paspor gue katanya. Aduh, keren dia bilang, sih. Gila ini pengalaman overland gue yang nggak akan pernah terlupakan. Berarti dia dari Kupang Soe, Kupang Soe, Patambuan naik, wah gitu deh. Gila.
jalannya kan bukannya masih kayak gini ya. Kelok, iya. Gue tuh aduh jalan overland forest aja tuh kayak minum antangin, minum pil itu biar tidur. Gue mabok nggak terlalu sih. Oh enggak ya? Nggak terlalu gue mobil. Lu maboknya mabok yang lain ya? Mabuk cinta. Mabuk cinta. Iya, tapi keren sih. Mungkin lu mau ada rencana buat kayak gitu, buat go through ke Timor atau Papua Nugini gitu. Pengen aja sih gue kalau ada temennya. Karena kayak gitu kita bisa bilang kita butuh teman travel yang bener-bener bisa susah. Benar. Yang kayak gitu sih menurut gue, karena kan bukan trip gampang gitu. Bener. Nggak pasti lah ada yang terjadi, bisa ada yang terjadi tengah-tengah jalan gitu. Karena kayak cuman waktu itu gue pernah trip sampai ke Soe aja. Soe itu kayak Wairebo gitulah. Oke, agak di dataran tinggi gitu. Tapi bisa naik mobil. Rumahnya tapi kayak rumah adat, kayak hone gitu. Nice. Nggak ada. Itu aja ada yang muntah karena kayak jalannya berkelok-kelok, berbatu-batu, yang jalannya jelek gitu loh. Aduh, oke. Jadi kayak ya unexpected momennya itu banyak yang nggak bisa ditebak deh. Jadi kayak ya lo harus punya partner traveling yang tough. Tapi ya itu ada di episode kita sebelumnya, partner liburan tuh penting ya teman-teman. Jadi harus tahu medannya. Kalau emang susah ya jangan cari yang high maintenance, susah ntar ya. Dia malah ninggalin lu sendirian. Aduh pusing gitu. Nah, kalau mau trip kayak gini jangan bawa Ani-Ani. Kembali lagi curhatan Bapak Jonathan. Oke. Apalagi ya Apalagi yang cukup ini gue selain musik, gue juga suka kayak ke festival yang rada seni-senian gitu. Jogja banyak seni. ya? Banyak banget Jogja. Banyak banget. Jogja, Bali ya. itu banyak banget. Nah, gue tuh pernah lumayan rutin datang sih karena bonyok gue asli Jogja. Jadi biasanya dulu sebelum pandemi tuh ada aja, pokoknya ada ke Jogja tuh mungkin setahun tuh bisa 3 kali. Terus selalu dipasin di acara ini, salah satunya Art Jog. Gue belum pernah datang loh. Oh, itu keren loh Jo. Iya, kayak gue tahu. Kayak maksudnya kita pikir ya orang Jogja ya apa sih, biasanya kan dengan budayanya, kulinernya, seninya tuh juga rising banget orang seniman itu. Jogja. Gue akuin. Gue tuh takut datang ke sana. Takut gue nggak ngerti. Tahu gak sih lo? Karena gue bukan anak seni. Gue tuh nggak harus anak seni untuk menikmati seni. Nah itu berarti kan mindset gue salah. Berarti kayak gue bisa aja hanya menjadi pengagum atau penikmat betul, gitu kan. Kayak gue juga nggak bisa tuh apa dia. Jadi tuh macam-macam. Dia tuh bentuknya seninya nggak cuma kayak lukisan, tapi kayak seni rupa gitu ya, loh. Kontemporer gitu kan. Itu keren banget. Walaupun gue juga pas ngeliat nggak ngerti dan gue nggak bisa juga bikin kayak gitu, cuma wah keren sih. Dan kebanyakan jadi konten foto sih. Nah itu dia. Gue yakin banyak orang yang kesana juga karena jadi spot foto doang. Bener. Karena memang Instagram kan. Sangat Instagramable. Ya gitu. Kayak Macan Island, Macan Museum. Wow, di saat dia buka yang dateng ngantri di satu titik tuh bisa sejam. Gue pernah datang yang pas episode pertama banget. Aduh, itu ramainya kayak apa? Ramai banget tuh. Ya masih oke lah waktu pas episode. Tapi kan ngantri yang kayak satu titik itu lu bisa lama banget kan antriannya nguler-nguler. Lu dikasih waktu. Iya, dalam cuma berapa detik gitu. Cuma boleh foto berapa. Dan ternyata untuk foto doang kan. Ngantrinya tapi hampir sejam kali orang itu. Wah luar biasa. Tapi itu nggak apa-apa, malah menurut gue ya apa ya, buat pacuan buat seniman-seniman Jogja. Oke, lu ingetnya kuda-kudaan. Anyway, iya jadi kayak Art Jog itu setiap tahun lagi mereka tuh rutin dan apa ya konsisten gitu loh untuk mewadahi seniman-seniman di Jogja dan sekitar Jogja, kayaknya nggak cuma Jogja. Ya itu kayak seni rupanya, seni lukis, bahkan kadang ada yang bentuk kayak puisi gitu-gitu tuh ada. Jadi kayak wah keren banget sih. Jakarta tuh ada nggak ya? Tapi kayak gitu ya. Festival seni kayaknya ada deh. Gue lupa, tapi festival seni tuh banyak banget di Indo. Ada kayak di Danau Toba ya. Itu Samosir. Ada Bali G juga kan. Wah, gila Bali sih. G itu musik jazz juga. Terus setahu gue Makassar tuh punya F8 apa F berapa gitu, F10. Dimana? Oh iya. Food, fauna, flora. Oh yang itu. Gue lupa. Fantasi. Final Fantasi ini apa game atau? Pokoknya gitu ya, ada F8 gitu dah di setahu gue sempet. Tapi intinya seni itu ya darah daging Indonesia juga sih. Jadi setiap daerah pasti punya ya. Kayak sesimpel festival layangan di Bali, tahu kan lo? Aduh, yang itu kayak festivalnya bisa satu meja gedenya. Ini gitu. kita nggak muat nih di sini. Dan ada namanya guangan atau apa yang kayak jadi
layangannya Bali itu kan kayak gini nih, set gitu kan. Atasnya tuh ada kayak bambu, terus ada senarnya atau apa supaya bunyi. Buat bunyi, gitu. Iya, dulu di daerah rumah gue juga ada sih. Dulu kan layangan keong bilangnya. Iya, waktu dulu gue kecil anggapannya itu biasa karena gue tinggal di sana. Tapi sekarang ternyata kayak ada yang jualan trip untuk nonton festival orang main layangan. Tapi orang main layangan kita bayar buat alay anak layangan. Kalau dulu malu dikatain alay ya. Kalau sekarang nggak apa-apa. Karena buat menarik orang ya, buat nonton ya. Festival itu karena memang gedenya itu jadi bikin yang kayak mainnya harus 15 orang. Iya ya, gede banget saking gedenya. Tapi ngomong-ngomong kayak gitu, gue tuh ada pengalaman datang ke festival dan gue cukup nggak impress ya. Kayak tadi lu bilang kan, kalau menikmati suatu daerah tuh enakan pas sepi lagi, nggak pas lagi rame gitu. Iya kan. Iya pasti. Enggak, tapi gue udah pernah ke daerah ini beberapa kali dan gue datang ke sini untuk nonton festival ini gitu. Dan nemenin temen gue juga, dia belum pernah lihat. Dan memang kayak tempatnya tuh kan dinginan gitu loh. Di mana sih? Dieng. Oh, festival DCF. Dieng Culture Festival. Keren banget. Dan emang kalau lihat foto-fotonya, kayak ceritanya, seru ya gitu. Ada lampion. Ada pemotongan rambut anak gimbal. Iya, terus tempatnya kan juga dataran tinggi, jadi dingin. Ada artis juga kan nyanyi selalu kan. Penyanyi. Ada waktu itu pas tahun gue tuh ada Anji. Oke. Dia gitu. Aduh gue jadi. Oke, iya, jadi gue dateng. Hanya dia. Bukan. Itu bukan kayaknya. Salah lagu kayaknya. Dia udah. Ya pokoknya tahun itu gue dateng, itu katanya dalam penyelenggaraannya udah jauh lebih baik, maksudnya lebih rapi daripada tahun sebelumnya. Iya katanya. Cuma pas gue dateng, yang gue sayangkan, ini nggak tahu ya apa culture kita ya, kadang-kadang tuh yang gue sayangin ya, yang gue sayangkan itu kita tuh kenapa sih nggak bisa buang sampah tuh pada tempatnya. Paham nggak? Jadi itu kan bayangin kalau festival gitu kan bisa yang datang tuh ratusan, ribuan orang, bahkan ribuan orang pet-petan. Dan ini bayangin, ini kan di dataran tinggi tuh rumput-rumput semua. Itu bener-bener sampah di sepanjang gue menapak di situ. Dan itu kan gelap ya, maksudnya terus ya mungkin ya nggak bisa nyalain orangnya juga. Mungkin yang menyelenggarakan nggak taruh tempat sampah yang banyak, kurang banyak gitu kali ya. Tapi intinya tetap aja lu nggak harusnya buang sampah, lu simpan dulu atau gimana gitu loh. Ini benar-benar buang. Itu udah satu. Terus dua, ini rada emang kontroversi ya. Lampion itu sendiri. Jadi kan kita emang culture festival itu kan nyalain lampion rame-rame, ribuan lampion terbangin bareng. Itu kan nggak semuanya jatuhnya di tempat yang jauh, di deket cuy. Jadi sampah-sampah lampion tuh buset banyaknya. Gue salah satu orang yang cukup menolak acara penerbangan lampion dan ketika wedding ngelepas balon. Yes, makanya di wedding aku tidak ada. Karena itu bisa jatuh ke laut. Betul, dan jatuh dimanapun hutan-hutan itu berada. Melukai mamalia itu, teman-teman saya. Mamanya si Lia, iya. Mamanya. Tapi ngomong-ngomong, tapi gitu, gue sad banget lah. Sayang nggak ada Hamis Daud. Kenapa? Karena dia suka ngeliatin sampah. Lo tau gak sih ada yang lagi rame banget. Iya. Gila nih cowok ganteng banget. Ternyata artis. Tapi level kegantengan seseorang itu gue lihat dari gimana dia membuang sampah. Bener sih. Gue setuju sama kalian teman-teman. Hamis Daud ya kan? Iya. Kalau lu nggak buang sampah biasa aja padahal. Iya. Tapi tergantung orangnya berarti. Tapi memang bener sih, sampah itu masalah utama semua penyelenggara acara. Iya. Kelas apapun. Dan kayaknya sebanyak apapun lu naruh DWP pun menurut gue banyak banget DWP sampah apa berserakan. DWP tau lah ya, Jakarta Warehouse Project. Jakarta. Yang biasa sampai pagi itu loh. Yang suruh dibubarin biasanya. Gimana? Gue pernah pergi sih itu. Ya itu mau kelas apapun ada aja yang buang sampah sembarang. Maksudnya itu kan bukan festival yang murah ya, juta-jutaan gitu, artis internasional gitu ya. Dan pendatangnya pun internasional, yang datang banyak dari negara tetangga. Jadi sampahnya gila. Ada aja gitu. Maksudnya bukan penyelenggaranya tidak menyediakan dengan baik, cuman memang kadang-kadang mental orang yang datang. Jadi gue yakin yang dengerin Wonder Music ini kalian gak kayak gitu. Jadi jangan. Jadi ada sampah lu taruh tas lu, cap jaket lu kayak apa gitu bisa gitu loh, ya gak sih? Bener-bener kayak contohnya sama masyarakat. Susah masuk tasnya. Susah. Jadi kayak kita aja di
anak-anak komunitas diving gitu ya, bikin tas sampah trash bag. Oke. Yang jaring-jaring itu bisa dilipat, kita dibawa pas diving ya. Pas diving ketika ketemu ya udah kita masukin kalau lagi bawa, kalau enggak karena gue pakainya yang two piece, gue punya celana ada kantongnya, gue masukin tuh ke kantong. Kalau nemu ya kan sering tuh kalau dalam laut tuh banyak. Tapi kalau memang nggak bisa diangkat, gue nggak akan maksain, takutnya koralnya rusak kan gitu. Maksudnya banyak banget cara, ya itu salah satu sebenarnya cara untuk kita mengapresiasi penyelenggara acara, mengapresiasi tempat tersebut dan lu memberi contoh kepada diri lu sendiri sih. Betul. Itu paling susah kan kita ngalahin. Mulai dari diri sendiri sih. Iya. Lu nyela orang lain tapi kalau lu juga buang sama sembarangan ya sama aja. Gitu. Dieng itu tempat yang gue sangat suka. Kenapa? Dingin. Lagi sama siapa? Dia jual teh perwacang. Itu ya. Enggak, gue lucu banget. Teh buat apa tuh? Enggak, gue lucu banget. Pertama kali gue ke Dieng, gue ditawarin sama ibu-ibu di warung. Kan dijual manisan apa? Itulah manisan itu gitu. Oh, gue nggak terlalu suka manisan. Ya udah ini teh aja, teh purwaceng. Gue pergi sama sahabat gue cewek. Terus dia bilang, sahabat. Iya. Oke. Terus dia curhat gini, jangan. Dia bilang, lo dikerjain sama bapak itu. Nanti terjadi hal-hal yang diinginkan. Terus dia bilang gini, jangan lo, apaan sih itu? Ini buat daya tahan tubuh. Kayak kalau di luar negeri tuh namanya kopi tongkat Ali. Oh, buat stamina. Gue langsung bilang gitu. Tapi di luar itu ternyata kan kayak banyak banget di warung-warung yang jual kentang goreng. Iya, ya kan, enak banget. Wah, kentang di sana sih kan Dieng tuh dataran tinggi jadi nanam kentang dari Wonosobo gitu ya. Itu semua perkebunan kentang. Betul. Kentang-kentangnya mantep. Dan ada satu penginapan yang penginapan dulu gue berapa kali nginep di sana, kaca semua 360 kamarnya. Jadi bisa ditonton orang. Bisa sambil buka gitu, buka hordeng ngeliat. Hordeng Kalau bangun tidur, buka hordeng ngeliat cahaya gitu maksudnya. Gak enak kalau sendiri tuh kayak gitu. Iya, gue tidur berempat waktu itu. Oh, berempat. Wow, rame banget. Karena habis turun dari perahu gue. Oh iya, Dieng tuh enak buat naik perahu. Aduh, pokoknya emang tuh daerah udah all in lah. Betul, gue nggak suka ininya aja, jaraknya agak jauh aja. Menuju Wonosobonya itu kan. Tapi worth it sih. Worth it. Harganya murah, ya karena dingin itu sih, gue kan suka banget sama dingin. Dingin empuk. Iya. Dingin cari yang empuk gitu. Maksudnya sate, roti. Tapi gue punya cita-cita bikin penginapan di Dieng. Oke. Yang belum tercapai. Masih banyak tuh tanah yang masih bisa Nggak boleh. Kenapa? Nggak tahu, di sana mereka agak protektif dengan daerah mereka. Wow, mereka tidak gampang melepas ke orang luar. Mereka tidak gitu. gampang untuk memberi izin atau mengizinkan orang luar membuka penginapan. Nice. Karena kan banyak pengelola homestay-nya lokal semua. Iya. Jadi dia mengutamakan lokal banget. Mereka memprotek komunitas mereka inilah. Keren. Gitu. Bagus, ada bagusnya gitu. Keren banget. Tapi secara gue sedih. Bener dong. Lu carilah tanah tempat lain lah, Jo. Enggak, sebenarnya gini. Tuan tanah Jojo gini-gini nih. Enggak, gue kalau gue berpikir gini, gue tidak akan pernah bertujuan datang ke suatu tempat untuk mengobrak-ngabrik ekonomi yang sudah terjalan lah. Iya. Maksudnya kelasnya homestay 300.000. Gue gak akan main di kelas itu. Gue akan main di 3 kali lipatnya. Gitu loh. 900.000, 1.200.000. Buat yang kelas berbeda ya. Nah, kita ngambil untuk supaya orang-orang yang kelasnya A atau middle up lah. Ini mau stay. Yeah. Karena kalau mau stay kan spendingnya untuk daerah itu lebih. Yeah. Nggak orang datang. Tapi iya ya. Foto-foto di sana nggak ada yang kelas agak atas ya. Iya. Nggak ada, semua sama setara. Gue yang datang situ biasanya itu anak kuliahan, anak-anak muda. Karena konsep gue kan yang kayak gue mau ada hot tub, spa, tub yang. Oh iya, aduh enak banget tuh. View-nya luar. Aduh. Lo tahu kan, jadi lo dapat semacam kayak anget tapi dingin, gimana tuh? Nah, anget tapi dingin dan view sambil pelukan. Nah, kan itu yang penting buat Jonathan, pelukan diri sendiri. Maksudnya menyayangi diri sendiri. Aduh. Ngomong dingin-dingin, lu pernah nggak ke festival Jazz Bromo? Belum. Wah. Gue juga belum pernah, tapi pengen banget. Iya. Dulu tuh ada Monita soalnya sempat. Tuh sempat ada Glenn, almarhum Glenn tuh sempat situ. Gue tuh pengen banget sebenarnya. Itu asik banget sih. Belum sampean ya. Dulu belum punya pacar yang ini kayaknya. Jadi nggak ada yang mau diajak ya.
Kak. Waktunya waktu kerja biasanya. Oh iya, itu bulan-bulan akhir tahun ya biasanya. Lagi ya? bentrok dengan gue lagi berangkat kemana. Kayak gitu. Tapi itu keren banget. Jadi keren. temen gue datang ke situ. Sering banget lihat foto videonya. Sampai minus-minus gitu loh suhunya. Ini di mana nih, Bromo padahal gitu. Gila. Itu apa namanya, winter collection kita keluar semua. Yoi, fall winter ya kan. Aduh. Itu asik sih. Dan Jess aduh syahdu. Tapi kalau lu ke situ sendiri sama aja. Udah enggak usah. Kenapa ya? Ya kayak lu akan melihat di depan lu, di samping-samping lu tuh kelon-kelonan, rangkul-rangkulan gitu. Nggak bisa cari di sana. Oh ya, kalau Jo kan prinsipnya sebelum pergi cari dulu ya. Cari partner ya. Oke, bisa Jo, bisa. Iya itu gue pengen banget ke situ, tapi mungkin tahun ini nggak ada lagi ya. Coba nih kalau boleh misalnya memilih festival dari Januari sampai Desember yang bisa lu kunjungi di tahun ini. Ya kita ngomong amannya tahun depan deh. Oke, tercepat ya. Yang ya. mana yang mau lu kunjungin? Gue tuh suka keramaian ya. Tadi kan gue udah bilang ya. Suka keramaian. Jadi ada satu festival yang gue baru nonton videonya, baru dengar dari temen gue, dan gue belum pernah datang ke sana. Itu fashion carnival. Yang di mana? Di mana aja? Yang dulu terkenal kan Jember ya. Iya, Yang aduh kasihan banget by the way temen-temen yang pelaku industri festival ini ya. Itu benar mati kan, dia nggak ada festival, nggak ada. Dan daerah yang sangat-sangat punya festivalnya banyak banget, Banyuwangi. Iya. Ya. Nah dia juga ngadain tuh kayak fashion carnival kayak gitu, namanya Banyuwangi Ethno Carnival. Nah gue pengen banget datang ke kayak gitu. Gue pokoknya suka nonton parade-parade, atau malah kalau bisa gue ikutan parade jalan gitu, emang suka dilihat. Iya. Iya juga pengen ke situ. Gue pengen ke situ juga. Lu macam Leo juga lu ya. Enggak, aku. Iya gitu. Itu fashion karnaval gue pengen datang, sama yang gue belum kesampaian Jo. Festival Raja Ampat. Festival Bahari Raja Ampat. Yes. Oh, oke. Itu walaupun gue udah pernah kesana, nggak diving. Nah, gue belum pernah kesana pas rame gitu. Jadi gue pengen lihat kayak apa sih, dan pasti kan budaya ya biasa tadi gue bilang Papua tuh banget, jadi gue pengen lihat. Ya. Tahun lalu gue sempet. Tahun lalu nggak ada kan ya? Berkontribusi yang di 2 tahun lalu. Oh, 2019. 2019 tuh terakhir kan sebelum pandemi. Yes. Itu tiap tahun biasanya ada kan. Bantu jualan juga, bantu promosiin juga. Yes. Ada satu yang gue lupa satu apa berapa orang yang berangkat dari Travaselo waktu itu ikutan lah. Dan menurutnya ya kayak itu kan seingat gue sampai ke Misol ya. Ya kan? Karena lumayan masif gitu kalau Raja Ampat tuh. Soalnya kan masuk ke COE-nya atau Calendar of Events-nya Kemenpar kalau Raja Ampat. Gitu. Kalau lu apa Jo? Gue yang mungkin pengen jadi top yang wishlist ya. Gue pengen banget Pasola sih gue. Gue bilang aja lu omet-ometan lu. Ya, oh iya. Itu pasti. Itu top bucket list. Pasola kedua, omet-ometan yang pertama kan. Enggak. Kenapa? Pasola sama Lembah Baliem. Oh yang tadi ya. Iya, karena kayak gue suka experience. Jadi kayak gue willing pay some numbers untuk pengalaman. Emang berapa sih budget ke Baliem tuh? Minimal. Baliem itu festival Lembah Baliem itu mungkin di atas 10 juta lah ya. Oke, pasti ya. Di luar tiket pesawat. Pastilah ya. Iya. Papua tuh karena mahalnya dia tuh di logistik, terus perjalanan gitu-gitu ya. Berapa ribuan gitu. Oke. Udah 40 menit guys. Kita udah ditulisin 40 menit. Iya, saking serunya ngomongin festival, karena bener-bener kangen keramaian, dan gue yakin kalian juga. Jadi mungkin bisa ngomong ya, di-share di komen gitu apa festival. Tapi kalau di luar negeri lu pernah datengin festival gak? Banyak banget. Ini bisa sampai 2 jam kita ngomongin. Yang paling lu ingat apa? Festival di luar negeri? Coachella. Oh lu pernah? Iya, gue kan demen banget musik. Jadi gue waktu itu datang, dan itu kesenangnya gue gak bayar sendiri, jadi makin seneng. Gue festival yang di Bangkok tuh. Apa? Yang siram-siram air. Lu tuh kayak demen yang siram-siram deh, yang siram-siram, yang basah-basah, yang lompat-lompatan. Bodoh. Apa sih namanya? Apa? Gak tahu. Songkran. Oh, songkran. Jadi, tapi songkran itu menyadarkan gue tentang apa? 2 hal. Apa? Cowok-cowok yang nge-gym membentuk badannya untuk pergi ke 2 tempat. Apa? DWP dan songkran. Oke, berarti lu Untung gue tidak nge-gym. Jadi badannya bagus-bagus. Kutang-kutang gitu ya. Kutang-kutangan, maco. Tapi gandengan.
Iya. Jadi kayak gue, oh ini cowok-cowok gym yang di Jakarta. Ini gitu. bisa jadi episode kita berikutnya ya. Teman-temanku tangannya. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Bye. Bye.